Sahabat CB dan sahabat Carolus yang terkasih, salam jumpa di acara yang istimewa hari ini. Karena pada tanggal 4 November, gereja merayakan Pesta Santo Carolus Borromeus yang merupakan pelindung suster-suster CB dan juga pelindung karya suster-suster CB di Indonesia khususnya. Nah, hari ini saya dari Jogja akan terbang ke Jakarta untuk melihat karya pelayanan Suster CB yang pertama di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Sin Carolus Jakarta yang sudah seabad lebih hadir di Indonesia. Nah, kita juga akan berwawan hati dengan para dokter, para suster, frater, dan siapa saja nanti yang terlibat dalam pelayanan di sana. Dan saya juga akan menjumpai Direktur Utama yaitu Dr. Endro Tomo untuk bisa mengenal lebih jauh tentang Rumah Sakit Sin Carolus di saat ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Apakah makna dari sebuah nama? Kepedulian, perjuangan, reputasi, kepercayaan, janji pelayanan yang bermutu dan berawal dari hati. Selama 1 abad, Rumah Sakit Sin Carolus adalah nama yang setia hadir melayani masyarakat Indonesia. Nama yang telah dipercayakan selama 4 generasi untuk merawat keluarga Anda, kini hadir lebih baik lagi. Berawal dari rasa peduli kami terhadap kebutuhan masyarakat, serta keinginan kami untuk terus meningkatkan pelayanan bagi Anda, maka kami mempersembahkan Gedung Medik Carolus Borromeus yang membuka peluang untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami memiliki 4 lantai untuk unit rawat jalan dan medical check-up, 2 lantai untuk rawat inap, 1 lantai untuk rehabilitasi medik eksekutif, dan 3 lantai basement untuk tempat parkir kendaraan. Instalasi gawat darurat kami kini dapat diakses langsung dari Jalan Salemba Raya dan ditunjang oleh unit radiologi dan laboratorium 24 jam untuk menjamin kecepatan penegakan diagnosa. Disinilah juga terdapat pusat layanan unggulan kami, unggul dalam teknologi, fasilitas, dan pelayanan, di mana setiap orang bisa mendapatkan kualitas layanan yang terbaik oleh tim ahli berpengalaman. Sin Carolus Bone and Joint Center adalah sentra layanan unggulan kami untuk kesehatan otot, tulang dan sendi, serta cedera akibat olahraga. Ditunjang oleh tim dokter bedah tulang dan rehabilitasi medik yang berkualitas dari berbagai subspesialis seperti kesehatan tulang belakang, lutut, sendi panggul, kaki, bahu, tangan, dan kelainan tulang pada anak. Layanan Sin Carolus Maternity and Child Center hadir untuk memberikan layanan komprehensif dan berkesinambungan pada ibu dan anak. Layanan unggulan uronefrologi merupakan solusi terpadu bagi berbagai masalah ginjal dan saluran kemih. Ditunjang peralatan mutakhir, kemampuan para ahli, serta unit dialisis terkini yang beroperasi 24 jam setiap harinya. Sin Carolus Digestive Center menyediakan pelayanan komprehensif untuk pasien dengan penyakit di sistem saluran cerna. Pemeriksaan dan penata laksanaan masing-masing pasien dilakukan dalam koordinasi dengan berbagai spesialis lainnya. Kami juga menghadirkan Sin Carolus Integrated Cardiocerebrovascular Center yang mengusung konsep one-stop service untuk masalah jantung, stroke, dan pembuluh darah. Seiring dengan pelayanan medis berbasis ilmu pengetahuan terkini, kami juga senantiasa memberikan pelayanan holistik yang mengedepankan kemanusiaan. Fitur-fitur istimewa yang sudah identik dengan Rumah Sakit Sin Carolus, seperti Healing Garden, pendampingan pastoral, serta home care tetap kami pertahankan dan tingkatkan. Di tengah pesatnya perubahan, yang tetap sama adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan sikap berbela rasa, hormat terhadap kehidupan tanpa membedakan agama,
ras, golongan, dan sosial. Dari awal Rumah Sakit Sin Carolus pertama membuka pintunya pada tahun 1919 hingga kini 100 tahun kemudian, kami tetap mengutamakan nilai kemanusiaan. Melayani dari hati, membangkitkan harapan. Sahabat CB dan sahabat Carolus dimanapun Anda berada, tadi kita sudah melihat tayangan karya pelayanan di Rumah Sakit Sin Carolus yang sudah 100 tahun lebih ya, 101 tahun ya Dr. Endro. Ya, betul, Sister. Ya, melayani dan hadir di Indonesia, luar biasa ya. Dan kali ini saya ingin bincang-bincang dengan Dr. Endro Tomo, spesialis bedah ortopedi, tapi juga beliau adalah dokter direktur utama Rumah Sakit Sin Carolus Jakarta. Kurang lebih sudah 5 tahun ya dokter ya, menjadi direktur utama. Sudah 5 tahun ya, Sister. Sudah 5 tahun saya hitung. Ya, kita sekarang reuni ya dokter ya. Ya, oke. Dokter Endro, apa kabar? Baik, Sister. Selamat pagi, Sister. Ya, sehat-sehat ya dokter. Sudah lama nggak ketemu, sekarang ketemunya di Zoom, Sister. Iya, kita ketemunya di Zoom ya. Ya, virtual dokter karena COVID begitu ya dokter ya. Luar biasa ya dokter Endro, tadi saya melihat bagaimana perkembangan Rumah Sakit Sin Carolus lebih kurang selama 1 abad hadir di Indonesia. Nah, dokter Endro selaku direktur utama ya, dan bersama seluruh karyawan telah memberikan pelayanan dalam mewujudkan visi misi dari para pendahulu. Boleh tahu Dr. Endro, bagaimana layanan tersebut itu dipilih oleh Dr. Endro, terutama dalam menghadapi persaingan di zaman ini? Keinginan besar, motivasi besar kita semua yang bekerja di Carolus selalu ingin melanjutkan keinginan dan cita-cita luhur yang sudah datang, mulai membangun rumah sakit yang tercintai sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu kita di sini selalu mengumpulkan talenta-talenta yang terbaik untuk bisa mewujudkan keinginan dan cita-cita luhur sejak 100 tahun yang lalu. Dari situ kita keluar layanan unggulan yang ada di Carolus. Dan semua lini menjadi unggulan kami sebenarnya, baik dari grup medical, surgical, dan anak. Ini semua mempunyai talenta yang terbaik yang memang sudah mewujudkan karyanya untuk mewujudkan karya yang sesuai dengan harapan dan memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan. Dan dari sinilah keluar layanan unggulan di Carolus. Nah, untuk sementara waktu ini kita ingin memfokuskan dan saat ini kita memilih beberapa bidang dan akan berubah disesuaikan dengan kondisi dan resources yang ada di Rumah Sakit Carolus saat ini. Lalu dokter, sekarang kan di era COVID dokter, bagaimana nih Rumah Sakit Sin Carolus sendiri dalam menghadapi peristiwa pandemi yang sungguh tidak mudah bagi seluruh rumah sakit ya, namun juga tetap berupaya mewujudkan visi misinya. Di era ini kita mempunyai komitmen bersama untuk berperan aktif menjadi bagian yang ikut serta dalam rangka memutus rantai penyebaran ini. Kami dari awal sudah membentuk tim COVID untuk mitigasi pembuatan kebijakan dari Rumah Sakit Carolus, di mana kita membuat yang tegas, screening, zonasi, dan pemakaian APD, juga membuat panduan tata kelola klinis yang baik, sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan bagaimana seharusnya kami melayani. Jadi kita dari depan, kita mempunyai screening facility, bagaimana dibuat screening, pemisahan zonasi green dan merah yang sudah tegas, bagaimana standar pemberian APD, menyiapkan ICU, menyiapkan bangsal yang menjadi bagian untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID di Indonesia, di Jakarta pada umum khususnya. Ya, luar biasa ya dokter. Tidak mudah itu untuk membuat zonasi di Rumah Sakit Sin Carolus, dan saya mendengar bahwa Rumah Sakit Sin Carolus juga memberikan tempat ya khusus untuk para penderita yang terkena COVID begitu ya dokter.
Nah, sekarang COVID ini ibaratnya situasi pandemi yang juga dihadapi Sin Carolus di masa itu, wabah pes begitu ya. Rumah sakit Sin Carolus juga punya layanan yang berlindung juga di dalamnya adalah Sin Carolus sendiri, kita panggil unit Carlo begitu. Nah, bolehkah Dr. Endro menceritakan bagaimana sih kebijakan Rumah Sakit Sin Carolus dalam upaya memberikan tempat untuk mereka yang sungguh-sungguh selama ini, ya maaf ya, terpinggirkan begitu ya? Ya, seperti tadi Suster katakan bahwa memang kita ingin mencoba mendapatkan, yang sudah mendapatkan inspirasi bagaimana Santo Carolus Borromeus memberikan pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan. Memang situasi pada saat itu dalam penyakit lepra dan kita sudah terpanggil juga karena mempunyai dokter yang punya dedikasi luar biasa untuk memberikan pelayanan di unit Carlo. Dan ini adalah menjadi bagian penting, bagian rumah sakit akan memfasilitasi dan ingin melanjutkan dari waktu-waktu pelayanan ini supaya benar-benar bisa memberikan kontribusi positif bagi penderita kaleo ataupun menjadi bagian untuk membuat pelayanan lebih baik dan mengurangi penderita seperti yang dilayani di rumah sakit di klinik Carlo ini. Ya, baik. Sahabat CB dan sahabat Carolus, tentu tentang topik ini kita nanti akan lebih dalam lagi, kita diskusi bersama mereka, para pelayan-pelayan di unit Carlo. Apa sih unit Carlo itu? Nanti kita saksikan. Nah, terutama bagaimana sih Dr. Endro mungkin punya cita-cita, berharap, walaupun nanti mungkin tidak lagi sebagai direktur utama, tapi untuk today, Dr. Endro Tomo, kira-kira bagaimana sih supaya Rumah Sakit Carolus ini menurut pandangan Dr. Endro bisa bertahan 100 tahun lagi bahkan selamanya? Apa kira-kira perspektif dari Dr. Endro sendiri? Ya, impian bahwa kita semua memanggil dan mengumpulkan semua yang terbaik di Carolus untuk bersama-sama tetap melanjutkan motivasi suster-suster yang sudah membangun ini. Sudah 100 tahun di sini dan itu merupakan keinginan dan cita-cita luhur yang menjadi moral kita untuk ikut selalu melanjutkan. Perkembangan sudah dikerjakan, perbaikan dari si infrastruktur, memanggil tenaga-tenaga yang talenta terbaik, memberikan layanan yang terbaik, dan juga memberikan layanan yang berbela rasa dan mewujudkan pelayanan ini menjadi nyata di setiap tamu ilahi yang masuk ke Rumah Sakit Carolus ini, Sister. Ya, baik. Luar biasa ya Dr. Endro. Jadi Rumah Sakit Sin Carolus tidak hanya unggul dalam teknologi, tidak hanya unggul dalam fasilitas dan juga para pelayannya, tetapi tetap unggul dalam mengutamakan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para suster pendahulu. Begitu ya dokter? Ya. Artinya supaya dedikasi yang dimiliki oleh para pelayan, baik para dokter, para perawat, tenaga medis lainnya, dan juga tenaga kesehatan lainnya yang berkarya di Sin Carolus, sungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai luhur itu, sehingga akhirnya Rumah Sakit Sin Carolus bisa lestari, entah sampai kapan, mungkin selamanya ya, kita mungkin sudah tidak ada di sini. Tapi baik Dr. Endro, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Suster-suster CB juga berterima kasih terhadap mitra kerasulan, mitra karya, mitra spiritualitas bahkan ya, yang telah juga ikut mewarnai karya pelayanan suster-suster CB di Indonesia, khususnya saat ini adalah Rumah Sakit Sin Carolus yang sudah 100 tahun lebih, 101 tahun ya, berkarya dan hadir di Indonesia melayani masyarakat di Indonesia, khususnya Jakarta. Melayani dari hati, membangkitkan harapan, itu menjadi moto dari Rumah Sakit Sin Carolus. Sukses Dr. Endro untuk karya pelayanannya, sehat selalu. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Sampai jumpa Dr. Endro. Sampai ketemu lagi nanti. Kali ini kita akan menjumpai seorang suster yang saat ini bertugas sebagai sekretaris 1 di Perhimpunan Sin Carolus Jakarta. Nah, beliau juga sebagai wakil dari Provinsial Kongregasi Suster CB. Nah, beliau juga berkecimpung di pelayanan Rumah Sakit Sin Carolus. Maka
Kali ini saya akan menjumpai beliau. Halo, Suster Luisa. Apa kabar, Suster Luisa? Selamat jumpa, Suster Birgita. Jumpa kembali, Suster Luisa. Salam sehat. Salam sehat. Semangat, Suster. Semangat. Ya. Semangat. Ya. Oke, Suster. Suster, saya jauh-jauh dari Jogja nih terbang virtual ke Jakarta menjumpai Suster ya. Sudah rapid test belum? Oh, sudah bebas COVID. Puji Tuhan. Ya, Suster Luisa, di Carlos ini kan sangat kental dengan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara tripilar. Apa itu tripilar? Terdiri dari keuskupan, gereja, lalu kongregasi, kita Suster CB, dan awam yang menjaga profesionalisme. Nah, boleh dong Suster dijelaskan kepada sahabat CB dan sahabat Carolus tentang ciri khas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara tripilar itu, Suster. Monggo. Baik, Suster Birgita, saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana tripilar ini terwujud di dalam karya pelayanan kesehatan di Perkumpulan Perhimpunan Santo Carolus Jakarta. Sejak awal dirintis atau sejak awal berdirinya Rumah Sakit Santo Carolus, kerjasama antara gereja, dalam hal ini Keuskupan Agung Jakarta, kongregasi CB, dan awam, ini kerjasama yang sangat kental ya dan harmonis begitu di dalam mewujudkan karya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta. Tadi Suster Birgit menyampaikan bahwa gereja dalam hal ini memberikan penguatan dari sisi visi misi gereja dalam karya pelayanan kesehatan. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan pelayanan bagi mereka yang sakit dan menderita. Kemudian kongregasi CB memberikan penguatan dari sisi spiritualitas. Para pendahulu, para suster CB yang hadir pertama kali 10 misionaris CB mencoba dan menghidupi spiritualitas CB ini dan dibagikan kepada mitra kerasulan yang terlibat dalam karya pelayanan kesehatan ini. Sedangkan awam memberikan penguatan dari sisi profesionalitas. Jadi kira-kira demikian Suster Birgita terkait bagaimana tripilar ini diwujudkan atau terwujud di dalam karya pelayanan kesehatan di Jakarta. Tentu juga di tempat-tempat lain ya, seperti di Borromeus Group Bandung, Yayasan Panti Rapih Group di Yogyakarta, semangat tripilar ini juga terwujud. Bagaimana kerjasama antara gereja, kongregasi CB, dan awam ini sangat kental itu terwujud dalam karya pelayanan kesehatan. Bahkan dalam kongregasi CB, dalam yayasan-yayasan yang lain seperti Yayasan Pendidikan Tarakanita, Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita, Yayasan Syantikara, kerjasama antara gereja, kongregasi CB, dan awam ini sangat terwujud Suster Birgit. Jadi bagaimana satu sama lain saling mengisi di dalam mengembangkan karya pelayanan ini. Baik, Suster Luisa ya, sahabat CB dan sahabat Carolus itu ingin tahu contoh konkretnya kerjasama antara Suster CB dengan keuskupan ya, dengan gereja dalam konteks keuskupan ya, untuk paroki setempat seperti itu, lalu juga dengan mitra kerasulan dalam arti di sini karyawan yang bersama bekerja sama dengan kita. Mungkin peran dari Suster CB-nya sendiri bagaimana Suster bisa diceritakan? Lalu contoh konkretnya juga bagaimana yang saya lihat itu pembangunan gedung medik Sin Carolus Jakarta itu kan juga keterlibatan dari umat setempat itu juga cukup kuat. Mungkin Suster bisa bercerita di sini. Contoh. Baik, Suster Birgit, kerjasama tripilar ini ada beberapa hal ya yang bisa saya sharingkan. Yang pertama, dalam kepengurusan di organ Perkumpulan Perhimpunan Santo Carolus Jakarta, juga di yayasan-yayasan dalam naungan PPSC, itu dalam kepengurusan selalu ada tiga komponen ini ya, baik dari gereja,
kemudian dari kongregasi CB dan awam. Sebagai contoh di perkumpulan Perhimpunan Santo Carolus, Bapak Kardinal Romo Samuel itu masuk dalam kepengurusan. Kemudian ada Romo Sudarminto juga ya. Lalu ada Suster CB dan awam. Kemudian juga di dalam pelaksanaan, di operasional, ada Suster CB, kemudian ada Romo yang memberikan sisi pelayanan rohani, dan juga ada awam. Jadi sinergi ini terjadi di setiap lini di dalam karya pelayanan kesehatan ini. Kemudian contoh lagi yang sangat contoh konkret lagi ya, Suster Birgit, bagaimana upaya umat juga terlibat di dalam karya pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, ketika Santo Carolus di Jakarta ini memasuki usia seabad ya, kami ingin mencoba untuk membuat karya pelayanan yang lebih baik, yaitu dengan didirikannya, dibangunnya Gedung Medik Carolus Borromeus. Terwujudnya pembangunan ini sangat luar biasa, karena kalau mengandalkan dana saja dari rumah sakit itu sangat tidak cukup ya. Tapi bagaimana yang sangat luar biasa, gereja dalam hal ini Bapak Kardinal beserta para romo itu memberikan dana untuk pembangunan gedung medik ini. Tetapi juga umat ya dalam melalui penggalangan dana ya di paroki-paroki, juga melalui pementasan drama musikal ya yang pada waktu itu disponsori oleh Romo Hari Sulistyo dari Komsos Jakarta ya, itu sangat membantu sekali bagaimana menggalang dana untuk terwujudnya pembangunan ini, Suster. Bahkan melalui drama musikal itu juga bukannya sekedar menggalang dana, tetapi bagaimana spiritualitas kongregasi yang dihidupi oleh para pendahulu dan juga para penerusnya, para mitra kerasulan itu dibagikan kepada para pemirsa gitu. Ya, luar biasa Suster Luisa ya. Nah, Suster, bagaimana juga para karyawan ini bisa menghidupi semangat dari para suster pendahulu tadi ya. Ini sekarang kita bicaranya dengan bagaimana relasi kita sebagai para suster bersama para karyawan kita, baik dokter maupun perawat dan semuanya saja yang bekerja sama dengan kita suster dalam menghidupi semangat para suster pendahulu. Suster Birgita, memang luar biasa ya para pendahulu kita ini memberikan layanan dengan sepenuh hati ya, dengan tulus ya, sehingga pelayanan di Rumah Sakit Santo Carolus khususnya dan juga di PPSC ini bisa berlangsung sudah 101 tahun yang lalu ya. Ini sangat luar biasa. Saya rasa ini bukan hanya karya manusia ya, tetapi karya Allah yang sangat luar biasa menyertai karya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Carolus Jakarta ini. Jadi semangat para pendahulu yang sudah ditanamkan, bagaimana mereka memiliki semangat bila rasa, kemudian menghormati martabat manusia, lalu perhatian kepada yang miskin dan menderita, melayani dengan tulus ya, melayani dari hati. Ini sungguh dibagikan kepada para mitra yang ambil bagian di dalamnya. Bahkan untuk saat ini, Rumah Sakit Carolus dan juga karya pelayanan kesehatan kongregasi para suster CB ini memiliki core value ya. Jadi dari semangat pendahulu yang sudah ditanamkan itu dibakukan dalam I-Care ya, sebagai core value. Integrity, compassion, assurance, respect, embrace innovation ini diwujudkan di dalam setiap karya. Jadi bagaimana menjadi juga penilaian kinerja karyawan, juga dalam pembinaan karyawan ini selalu dihidupkan ya, sehingga siapapun karyawan ataupun awam yang ambil bagian di dalam karya pelayanan kesehatan ini lalu mendapatkan atau terimbas ya dari semangat para suster pendahulu yang sudah dibagikan dalam core value I-Care. Demikian Suster Birgit. Ya,
Luar biasa Suster Luisa ya. Nah, itulah sahabat CB dan sahabat Carlos, bagaimana kami tetap mengupayakan untuk membagikan atau mewariskan semangat para suster pendahulu juga kepada siapa saja yang bekerja sama dengan kami tentunya. Nah, Suster Luisa, kira-kira Suster, boleh ya, saya juga tahu harapan dari Suster Luisa sebagai yang terlibat di dalam karya pelayanan Rumah Sakit Sin Carolus, bagaimana harapan ke depan untuk Rumah Sakit Sin Carolus? Ya. Suster Birgita, saya punya mimpi nih. Carolus ini masih bisa melayani tidak hanya hari ini, tetapi juga 100 tahun yang akan datang. Ya. Sehingga karya pelayanan di Carolus ini tetap masih bisa dirasakan oleh masyarakat di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semangat para pendahulu yang sudah diwariskan, yang ditanamkan kepada kami semua, para suster, para mitra kerasulan, ini tetap dapat menjadi spirit ya di dalam karya pelayanan. Karena itu yang memberikan penguatan ya di dalam karya pelayanan dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kemudian yang ketiga, tentu kita berharap Carolus masih tetap jaya, masih tetap dicintai masyarakat, dan kami semua masih bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Dan juga tentu tidak hanya dikenang namanya, tetapi juga masih bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pelayanan kesehatan di Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Demikian Suster Birgita. Baik, Suster Luisa. Ya, sahabat Carlos dan sahabat CB dimanapun Anda berada ya. Luar biasa bahwa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sin Carolus yang sudah berusia 101 tahun ini masih tetap bisa atau boleh melayani dengan profesionalisme yang juga dihidupi oleh semua yang terlibat di dalam karya pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sin Carolus. Dulu ada motonya iman, harapan, dan kasih yang sekarang diperbaharui menjadi melayani dari hati, membangkitkan harapan. Nah, melayani dari hati, membangkitkan harapan, masih bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih ya. Tentu iman dan kasihnya itu yang dari hati, membangkitkan harapan. Artinya apa? Harapan juga bisa tetap lestari sampai kapanpun ya. Kita sudah tidak tahu ada di mana ya Suster ya, tapi itu yang menjadi mimpi kita. Ya, upayanya adalah dengan tetap terus memelihara semangat para suster pendahulu, semangat pendiri, dan juga tentunya semangat dari Santo Carlos Borromeus, pelindung karya, dan juga semangat dari Bunda Elizabeth, ya, pendiri kongregasi kita. Satu hal Suster Birgit yang mau saya sampaikan juga, yang kami juga ingin berterima kasih kepada masyarakat, kepada gereja, kepada seluruh pengurus yang terlibat di dalam karya pelayanan kesehatan, para dokter, karyawan ya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan ambil bagian sinergi bersama ini, karya pelayanan kesehatan masih bisa eksis hingga hari ini. Dan yang kedua, kami bersyukur bahwa di usia yang ke-100 tahun, Rumah Sakit Santo Carolus boleh hadir di pinggiran, yaitu di Nias Barat, dengan didirikannya Klinik Santo Carolus di Nias. Klinik Santo Carolus di Nias juga menjadi perpanjangan tangan PPSC, tetapi juga kongregasi CB di dalam melayani sebagaimana diharapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita bersolidaritas hadir untuk mereka yang membutuhkan, terutama di tempat-tempat yang terpencil. Sahabat CB dan sahabat Carolus dimanapun berada, terima kasih juga bersama Suster Luisa kita sedikit mengenal tentang apa itu tripilar, ya, kerjasama antara
gereja, kongregasi, dan awam dalam mewujudkan karya pelayanan khususnya bidang kesehatan kali ini. Dan luar biasa, Suster Lisa, Carolus tetap boleh melayani sampai dengan saat ini, dan tentunya semangat melayani dari hati, membangkitkan harapan. Itu yang akan terus kita upayakan, sehingga apa yang menjadi dream Carolus, layanan kesehatan SIN Carolus tetap jaya sampai kapanpun. Terima kasih Suster Luisa, selamat pesta, Carolus Borromeus, semangat. Semangat. Terima kasih Suster Birgit. Selamat pesta pelindung Santo Carolus Borromeus. Yang kita sebut sekarang sahabat Carlo. Percuma Bu, kalau nggak diminum secara disiplin, itu akan sia-sia nantinya. Udah deh, jangan bawel, cepetan Bu. Gue bingung sama dokter Raymond. Kenapa dia suruh gue tes HIV terus? Ini hasil tesnya dok. Gimana, negatif kan dok? Kamu masih melayani om-om lainnya. Apa saya kena HIV, Dok? Di ruang kecil itulah mereka boleh menuangkan seluruh perasaan yang telah sekian lama terkubur dalam. Kita tidak dapat memberikan cap atau stigma kepada seseorang secara khusus ketika mereka justru sedang mengalami pergumulan yang berat, ignoransia medis. Artinya mereka nggak ada ide apapun atau secara spesifik sebenarnya virus HIV itu apa. Pertanyaan yang paling sering muncul ke saya adalah, dok, saya masih bisa hidup berapa lama lagi? Hanya melemparkan batu dan memberikan ketakutan. Kita nggak usah secara khusus memiliki kemampuan intelektual sebagai seorang medis atau orang yang memiliki kompetensi di bidang sebuah penyakit atau manajemen, tapi sejauh kita memiliki keterarahan hati untuk membantu orang-orang sakit, toh itu juga udah menjadi semangat Santo Carolus Borromeus. Pasien atau orang yang menderita HIV itu adalah ketersendiriannya. Kepedulian itu memang kita coba wujudkan dalam tindakan yang bisa dirasakan oleh orang yang kita anggap atau kita katakan bahwa saya peduli. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau lara sendiri, masih ada asa.